Viral, lagu Indonesia Raya dihina akun YouTube berbendera Malaysia. Ditulis oleh tim redaksi Jurnal. Halo, selamat datang di channel Jurnal Radio bersama JJ. Media sosial dihebohkan dengan video viral parodi lagu Indonesia Raya. Lirik lagu kebangsaan Indonesia diganti dengan kalimat-kalimat ejekan untuk Indonesia dan Presiden Soekarno. Seperti dilansir dari cnnindonesia.com, video itu diunggah dengan gambar Garuda Pancasila yang diubah dengan gambar ayam. Kemudian, ada gambar dua anak kecil yang membuang air kencing ke arah bendera merah putih. Video itu diunggah oleh akun MyASEAN dengan lokasi di Malaysia. Pemilik akun juga menampilkan bendera Malaysia. Berikut sebagian liriknya seperti dilansir dari suarajakarta.id. Indonesial kesialanku, bangsat dan kemunduran, di sanalah neraka dunia, jadi pandu rakyatnya. Indonesial kesialanmu, bangsat dan kecuranganmu, marilah kita semua ucapkan Indonesial, matilah Jokoko, mampuslah Sukaporno, amanlah di neraka, bangsatlah rakyatmu, hinalah negerimu. Masih ada lanjutan dari lagu hinaan tersebut, tapi rasa-rasanya saya tak sanggup untuk meneruskannya. Amarah saya sudah sangat tak tertahankan. Indonesia ini sebenarnya punya salah apa dengan Malaysia, sampai-sampai mereka kecanduan untuk selalu menghina Indonesia secara berulang-ulang. Di tahun 2017 di perhelatan SEA Games Malaysia, bendera merah putih bahkan dicetak terbalik di buku panduan SEA Games terbitan Malaysia. Entah panitia sengaja atau tidak, untuk perhelatan kelas internasional seperti SEA Games sepertinya tak sulit untuk mengatakannya sebagai sebuah kesengajaan. Memangnya tak ada panitia yang bertugas untuk check and recheck? Benar-benar memalukan. Tak hanya di buku panduan, koran-koran, tapi juga di berbagai media informasi Malaysia, bendera merah putih dipasang terbalik. Apakah mereka sebegitu bodohnya sehingga tak tahu posisi warna bendera Indonesia yang benar? Pathetic. Ini sungguh merupakan penghinaan yang membuat marah dan sakit hati masyarakat Indonesia. Terlihat jelas bahwa Malaysia ini ingin menghina Indonesia secara terstruktur, masif dan sistematis. Sejak Jokowi menjadi presiden, memang tensi kedua negara tetangga ini sempat panas dingin. Pemerintahan Jokowi lebih tegas daripada pemerintahan sebelumnya. Terbukti, Malaysia tidak lagi bisa dengan seenak jidat memindahkan patok-patok perbatasan karena Jokowi sudah membangun jalan mulus di perbatasan. Seperti diinformasikan oleh Kompas.com, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR tengah menyelesaikan pembangunan 4 pos lintas batas negara atau PLBN pada pintu gerbang perbatasan Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya, Malaysia juga seringkali mengklaim apapun yang dipunyai Indonesia, seperti reok Ponorogo, lagu Rasa Sayange, batik, tari pendek, angklung, bahkan rendang sekalipun. Apakah mereka ini miskin budaya? Kenapa harus menghina dan klaim secara sembarangan milik orang lain? Atau mungkin itu memang sudah jadi kerjaan mereka kali ya, dari zaman dulu sampai dengan sekarang. Jadi janganlah ada lagi penghinaan seperti ini lagi ke depan. Peran pemerintah sangat penting. Mau sampai kapan Indonesia ini dipermainkan oleh negara asal Upin Ipin itu? Buru si pembuat lagu plesetan Indonesia Raya itu. Karena telah jelas-jelas menghina presiden kita, negara kita, bahkan menyebut Indonesia sebagai neraka. Buru sampai ke lubang semut sekalipun. Selidiki, jangan kasih ampun. Buktikan Indonesia adalah negara kuat yang tidak akan diam saja jika marwah bangsa kita dihina. Tindak tegas. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Terima kasih sudah menyaksikan channel Jurnal Radio. Jangan beranjak dari layar smartphone Anda, karena ada narasi keren setelah ini. Markibong, misteri kode 555 Sabu Petamburan, jaringan teroris internasional dan kaitannya dengan FPI. Ditulis oleh tim redaksi jurnal. Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi di TV Jurnal bersama Grace. Satu-satu kebobrokan FPI mulai terkuak setelah sang imam jumbo mereka tertangkap dan menjadi tersangka dalam 2 kasus sekaligus. Kini pil pahit harus kembali ditelan FPI. Lahan mereka di Megamendung dan Petamburan ternyata milik PTPN. Dengan tegas, PTPN melayangkan somasi dalam jangka waktu seminggu. Belum kelar dengan urusan lahan,
Kini lagi-lagi kepolisian membawa kabar miris dari Petamburan. Ratusan kilogram sabu-sabu dari Timur Tengah berhasil diamankan polisi. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah ini adalah hasil dari revolusi akhlak yang mereka keluar-keluarkan? Setelah kepulangan Bibib dari Arab Saudi, FPI gencar menyebut revolusi akhlak. Tapi warga Indonesia sekarang sudah cerdas-cerdas. Doktrin semacam itu tidak lagi mempan untuk mengundang simpati. Masyarakat Indonesia sudah tahu, revolusi akhlak yang dimaksud Rizik sangat berkaitan erat dengan persoalan politik. Memang tidak ada salahnya ormas keagamaan berbicara mengenai isu-isu politik, tapi jika yang mereka bicarakan adalah hal yang bertolak belakang dengan fakta, bukankah seharusnya mereka malu? Oh ya, urat malu mereka kan sudah putus ya. Menyebarkan informasi hoaks sudah menjadi kebiasaan mereka. Dengan dalih menegakkan kebenaran versi mereka, mereka gerudak-geruduk melakukan berbagai aksi massa. Mirisnya, dalam sejumlah aksi, mereka kedapatan membawa senjata tajam dan senjata api. Lebih parahnya lagi, pihak kepolisian juga berhasil menyita narkoba dari salah satu aksi massa 18/12. Dan kini tak jauh-jauh dari markasnya, kembali ditemukan peredaran narkoba dalam jumlah besar. Apakah Rizik kecolongan di wilayahnya sendiri? Seperti dilansir Kompas.com, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, ada kode pada kemasan 201 kg sabu yang disita di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Selatan pada Selasa 22 Desember 2020 itu. Pada kemasan itu terdapat tulisan angka 555 yang diyakini memiliki arti tersendiri dengan indikasi narkoba itu merupakan jaringan internasional. Kode 555 ini adalah memang barang jaringan internasional dari Timur Tengah, ujar Yusri Yunus kepada wartawan Rabu 23 Desember 2020. Yusri mengatakan kode itu serupa dengan paket sabu yang disita dari penangkapan 3 kurir narkoba di kawasan Pagedangan, Tangerang pada 30 Januari 2019 lalu. Dilihat kodenya, masih ingat tanggal Januari lalu, kita berhasil mengamankan di daerah Serpong, berhasil menembak mati pelakunya saat itu, katanya. Sebelumnya, tim gabungan Mabes Polri dan Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan terhadap sindikat narkoba di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Harusnya peristiwa yang terjadi belakangan ini membuat mata umat muslim di Indonesia bahwa FPI bukan ormas suci. Mereka tak ubahnya ormas preman berjubah agama yang sewaktu-waktu bisa menjadi teroris. Peristiwa baku hantam laskar dengan aparat sudah membuktikan terorisme di tubuh mereka, termasuk saat pembacokan aparat oleh laskar FPI dalam acara 18/12 kemarin. Kini dengan ditemukannya ratusan kilogram sabu dari Timur Tengah di Petamburan, patut dicurigai orang-orang Arab di sana juga bermasalah. Tanpa bermaksud berburuk sangka, sebaiknya kepolisian juga memeriksa ulama gadungan turunan Timur Tengah yang kerap ceramah provokatif. Kepolisian juga harus menelusuri adanya anggota dan mantan anggota ormas FPI yang terlibat jaringan terorisme. Upaya penelusuran diharapkan bisa mencegah agar terorisme tidak semakin meluas dan bertambah. Bukankah sebelumnya Kepala Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme Universitas Indonesia yang juga Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Benny Mamoto, telah mengungkap ada sekitar 37 anggota FPI yang pernah tersangkut kasus terorisme? Benny menyebut salah satu nama dalam daftar tersebut terlihat dalam kasus bom bunuh diri di masjid di Polresta Cirebon pada tahun 2011. Ada juga yang terlibat kelompok teroris JAD, ada pula yang terlibat kelompok teroris MIT Poso. Ada juga yang mendapat akses senjata dari Filipina Selatan, kata mantan Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional itu. Meski dari puluhan nama tersebut tercatat sudah diproses hukum dan telah divonis, atau ada juga yang telah tewas saat menjalankan teror, namun pemerintah tidak boleh lengah. Pemerintah harus segera melakukan kajian apakah ormas tersebut masuk jaringan terorisme dan apabila terbukti maka patut dibubarkan. Pemerintah harus serius menanggapi hal ini. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa.